Pada kesempatan kali ini, gua akan menemani kalian dengan cerita yang berjudul Hantu Penunggu Kampus. Kenalin, nama gue Bayu. Gua baru aja menyelesaikan kuliah diploma 3 gua tahun lalu. Dan saat ini gua lagi ngelanjutin kuliah gua S1 gua di kampus yang sama ketika gua menyelesaikan D3 gua. Waktu gue kuliah D3 ini, gue cukup deket sama salah satu dosen, namanya Pak Doni. Kebetulan Pak Doni ini ngajar salah satu mata kuliah yang gue cukup gemari. Sambil mikir gue lagi butuh tambah-tambahan, dan gue juga mau ngisi waktu luang. Dan kebetulan salah satu cita-cita gue itu menjadi seorang pengajar juga ya. Pengennya sih jadi dosen juga gitu. Nah, gue waktu itu cobalah ngechat Pak Doni ini. Sebenarnya pengen ketemuan doang sih, pengen ngobrol aja gitu. Sembari gue mungkin mau mengutarakan lah keinginan gue, kira-kira kalau gue mengajukan diri menjadi seorang asisten dosen ya, asdos itu gimana Pak gitu. Singkat cerita, gue ketemu nih sama Pak Doni di kampus D3 gue waktu itu. Gue ketemu di kantin waktu itu sama dia. Ngobrol-ngobrol, sibuk apa gitu kan sekarang sambil lanjutin S1-nya. Kebetulan gue baru aja selesai kontrak nih di salah satu rumah makan lah. Waktu itu gue kerja sambil ngelanjutin S1 gue tuh di salah satu rumah makan jadi waiters. Terus gue ngomong sama Pak Doni, Pak, kalau saya mau jadi asdos bisa gak sih Pak gitu. Asdos bapak aja gitu. Ya alhamdulillah si Pak Doni ini sambutannya bagus ya. Oh bisa aja Bay. Ya udah deh, Pak Doni ini ngasih beberapa persyaratan lah yang gue perlu lengkapi ketika gue mengajukan diri untuk menjadi seorang asdos. Oke Pak gitu, gue coba lengkapin, gue coba siapin gitu ya. Dan kebetulan nilai-nilai yang gue mau ajar itu ya karena gue gemar ya, jadi cukup bagus lah. Dan alhamdulillah gue keterima nih. Di hari pertama gue mulai ngajar, gue ini siang itu kuliah nih S1 gue. Jadi kebetulan Pak Doni ini ngajarnya juga malam nih, D3-nya itu sekitar jam 7-an lah gitu. Di hari pertama gue ngajar ini, gue mulai kenalan lah sama mahasiswa-mahasiswa yang gue ajar nanti gitu. Tapi masih ada Pak Doninya ya. Mereka tuh ya kurang lebih mungkin umurnya beda 3-4 tahun kali ya di bawah gue ya. Jadi gue anggap sebagai teman aja sih, karena ya hampir seumuran lah sama gue. 1, 2, 3 minggu gue ngajar masih didampingi oleh Pak Doni. Semua lancar, baik-baik aja. Tanggapan mahasiswa juga bagus ke gue gitu kan. Karena ya mungkin mereka yang tadinya ngerasa sungkan kalau misalnya mau nanya apa-apa sama Pak Doni, dengan adanya gue mereka jadi lebih cair gitu kan. Mau nanya atau mungkin di luar ketemu pengen ngobrol, pengen diskusi, itu lebih enak lah gitu. Nah di minggu keempatan itu Pak Doni ngechat gue pagi-pagi nih ketika gue mau ngampus ya. Bay, nanti gue udah halangan. Kebetulan seminggu ke depan gue gak bisa ngajar. Bisa gak lu ngejalanin beberapa materi yang udah disiapkan nih sama Pak Doni ini. Ya kebetulan emang materi-materinya ya dasar ya, jadi gue sanggupi lah. Oke Pak gitu. Malamnya gue masuk nih jam 7. Itu mahasiswa gue inget banget ada sekitar 23 orang ya. Terus gue sampaikan lah bahwa Pak Doni ini lagi ada halangan seminggu ke depan, dan selama seminggu ini gue yang akan menggantikan Pak Doni untuk menyampaikan materi-materi yang udah disiapkan. Nah mahasiswa ini tanggapannya juga baik ya, jadi kayak yang nganggepnya bukan kayak wah bebas gitu kan, kayak mungkin asdos ini yang ngajarin. Enggak juga sih, mereka tanggapannya oke lah gitu. Pembelajaran cukup gue nikmati lah gitu. Kejadian mulai aneh itu di sini. Jadi ketika gue membagikan lembar bukan soal sih, tapi kayak lebih soal diskusi lah gitu ya. Jadi bukan ujian juga sebetulnya. Itu gue nggak sadar ya, karena kan gue baru ngajar 3 minggu gitu. Jadi gue nggak hafal banget anak-anak mahasiswa yang gue ajar gitu. Mungkin ada beberapa yang
menonjol itu yang gue ingat yang sering aktif diskusi itu di paling belakang itu gue bagiin kertas jawaban itu karena ada cewek satu yang asing buat gue ya, karena ada yang duduk di situ gue bagiin lah tuh. Gue ke depan lagi terus gue ya singkatnya gue bilang silakan kerjakan diskusi ini, nanti kalau udah selesai kita diskusin bareng-bareng gitu, jadi nggak ada penilaian di sini gitu. Setelah itu udah mereka beres, kita diskusi bareng-bareng, terus cabut lah nih kan. Nah pas mereka cabut itu mereka kan ngasihin lembar jawaban itu ke meja gue di depan, ngasihin gitu. Terus mereka cabut balik, gue beres-beres dulu, terus gue lihat nih lembar yang gue kasihin di paling belakang sebelah kanan itu kok nggak diserahin ke gue gitu kan. Oh mungkin lupa, gue mikirnya mungkin lupa lah nih anak nih gitu. Terus gue kesana, gue ambil tuh lembar jawaban yang gue kasih tadi ke dia gitu. Di situ ada namanya Siti. Nah gue kayak Siti kayak baru lihat juga gitu kan nama ini. Ya udahlah gue ngambil pusing. Tapi kok yang gue heran itu dia ngasih nama doang, tapi dia nggak jawab gitu, nggak ada isinya juga itu lembar jawaban gitu kan. Ya udahlah gitu, gue ngambil pusing aja gitu. Besokannya lagi kebetulan nih gue selama seminggu ini ngajar itu kayak 3 hari berturut-turut, abis itu libur gitu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu gue libur gitu. Nah itu hari Selasanya kita kan mulai perkuliahan lagi nih. Terus gue kayak pengen tahu nih yang namanya si Siti ini yang mana sih, kok kemarin gak ngerjain soal yang gue kasih gitu kan. Tapi pas gue lihat nggak ada gitu. Terus gue nanya nih sama salah satu mahasiswa yang aktif ya, Ton, namanya Tono, Ton, ya namanya Siti yang mana sih? Soalnya kemarin gue ngasih lembar soal ini nggak dikerjain gitu sama dia. Siti pak, nggak ada yang namanya itu gitu kan. Nggak ada dari mana ini dia. Gue nunjukin gitu kan ke si Tono ini kemarin dia udah nulis namanya tapi nggak dikerjain sama dia gitu. Nggak ada pak, malah saya heran bapak ngapain bagiin ke bangku yang paling belakang kosong gitu ya. Saya pikir mungkin ada lebihan taruh situ sama bapak, tapi di belakang itu ketika bawa bagiin tuh kosong. Saya langsung nggak mungkin salah sih, saya bagi kertas itu karena ada orangnya duduk di situ. Kalau enggak ngapain saya bagiin gitu kan. Cuman ya saya nggak mau pikir panjang. Oh ya udah, emang kenapa? Udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya belajar kuliah segala macem. Terus gue keluar kan, beres nih gue keluar. Itu tuh gue 2 jam, berarti sekitar jam 9 lah. Nah gue belum makan tuh, gue lapar juga kan. Kantin udah pada tutup gitu. Di seberang itu kayak ada warung makan sesundaan gitu. Nah gue ke situ tuh mampir bentar, gue pesen, gue bakar rokok dulu, santai dulu. Nah terus si Tono ini juga ada di situ lagi makan. Terus nyamperin gue, Pak Bay, wih Ton lagi makan juga gitu. Duduk sama siapa lu? Sendiri pak, gue gabung aja sini ya, join ya gitu. Oh silakan. Akhirnya gue makan lah tuh bareng si Tono ini. Terus dia bilang, kayaknya ada yang dipikirin pak gitu kan. Enggak sih, cuman gue kepikiran aja nih Siti gini gitu kan. Terus si Tono ini bilang, kalau nama Siti sebenarnya saya tahu pak, cuman nah udahlah nggak usah dipikirin gitu. Kenapa emang gitu? Enggak apa. Terus gue kayak, kenapa sih, penasaran juga kan gue. Bener nih yakin Pak Bay. Jadi gue tuh dipanggil sama anak-anak mahasiswa tuh Pak Bay gitu kan. Bener nih Pak Bay mau tahu. Boleh, emang kenapa sih gitu. Nah jadi waktu si Tono ini baru masuk perkuliahan D3 ini, waktu lagi ya masa orientasi kali ya, itu ada emang namanya Siti. Ada. Nah terus nggak lama dia itu kuliah di sini, terus dikabarkan meninggal. Jadi sempat nggak masuk berapa lama, sebulan atau 2 bulan lah gitu. Terus dikabarkan Siti ini meninggal. Desas-desusnya, obrolan teman-teman itu, jadi Siti itu sempat hamil lah di luar nikah sama pacarnya. Nah pacarnya ini nggak kuliah di kampus ini ya, di luar. Nah akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Terus gue kayak, anjir yang bener lu,
Ton gitu kan, nggak lagi bercanda kan ya, berarti yang gue bagiin soalnya karena ya gini sih Ton, gue yakin banget kalau nggak ada orangnya ngapain gue bagiin tuh lembar jawaban gitu, pasti ada orangnya makanya gue taruh di situ. Nah cuman si Tono ngeliat ya gue bagiin aja tapi nggak ada orang juga duduk di situ. Ya udahlah, gue anggapnya sama si Tono ini ya udahlah mungkin mau kenalan lah ya gitu sama gue, kan gue baru nih ngajar di sini. Udah, terus kita beres makan, gue bayarin lah tuh si Tono. Setelah itu besokannya kan gue ngajar lagi nih. Pas gue ngajar lagi itu gue lihat jelas banget itu ada sosok Siti duduk paling belakang sebelah kanan dengan tertunduk, rambutnya panjang, tertunduk lesu gitu dia. Terus gue ngeliat nih, gue yakin banget ini gue nggak salah lihat. Akhirnya gue mengambil handphone gue ya, gue ngambil gadget gue, itu gue kayak videoin. Terus gue kayak ya alasannya kayak coba dong kalian presentasi ini buat dokumentasi gue untuk Pak Doni gitu. Terus ya udahlah tuh mereka kayak satu-satu berdiri gitu, mereka kayak presentasi mata kuliah yang barusan gue paparin gitu kan. Nah sampai ke ujung nih, sampai ke Siti ini. Nah tapi gue sengaja, gue nggak nyuruh yang coba yang paling belakang berdiri, gue nggak sengaja gitu. Gue diemin aja dan bener aja dia nggak berdiri. Ya berarti udah nggak beres nih. Terus si Tono ini sedikit ngelirik ke gue, terus kayak alur mukanya tuh kayak kenapa Pak gitu, gak apa-apa gitu. Terus gue kayak deketin si Tono, ntar balik ngerokok dulu yuk gitu. Beres, si Tono kayak mengacungkan jempolnya dia gitu kan. Udah selesai, terus mereka pulang nih satu-satu keluar ya gitu kan, kayak duluan ya Pak gitu, berbalik gitu. Gue sengaja ngelatin pandangan gue ke arah si Siti ini karena kebetulan Siti masih ada duduk nggak bergerak di kursinya dia di paling belakang. Gue sengaja gue liatin terus, pengen tahu aja gitu. Nah setelah mereka pada keluar semua, gue kayak gimana ya, kayak ke distract dengan orang-orang pada lewat depan gue. Gue sengaja nggak sengaja gue kayak ketutupan gitu kali ya, tiba-tiba udah hilang aja tuh si Siti itu dari tempat duduknya. Kan gue kayak aduh bener bukan orang nih gitu kan, nih sosok Siti nih mungkin gitu, walaupun gue nggak tahu juga gitu. Nah saking penasarannya gue kan, gue ajak nongkrong nih si Tono ini, sekedar ngopi bareng lah di salah satu kafe di dekat kampus gue. Ton kita ngopi di situ aja yuk gitu. Oh boleh Pak. Nah kebetulan si Tono ini mahasiswa perantauan nih, jadi waktu lenggangnya cukup banyak gitu kan. Ya udahlah, dia kan ngekos deket kampus juga. Kita jalan itu berdua, kita ke tempat kopi gitu, ke salah satu kafe. Gue pesen, terus gue ngomong sama si Tono, Ton, tadi gue ngeliat lagi di belakang duduk sendirian. Sengaja makanya gue tadi nyuruh lu pada berdiri untuk kayak presentasi gue rekam, supaya gue bisa nangkep sosok dia gitu. Nah gue pengen ngeliat bareng-bareng nih sama lu nih, kira-kira masuk gak di gadget gue gitu. Begitu gue nonton bareng-bareng sama si Tono, itu ada part Siti masuk, jadi kelihatan di belakang dia lagi duduk. Nah bola matanya itu sorotnya ke kamera, jadi kayak ngelirik ke kamera gitu. Nah tiba-tiba hilang, jadi kayak apa ya, mungkin kayak hologram gitu. Tiba-tiba dia ngelirik, terus ada partnya dia tiba-tiba langsung menghilang gitu. Terus bangkunya jadi kosong lagi gitu. Terus si Tono juga saksi, dia ngeliat juga. Iya astagfirullahaladzim, bener ya Pak Bay ya. Terus gue bilang nih, bener, gue kan nggak tahu Ton, si Siti ini perawakannya seperti apa, lo ada fotonya nggak? Gue sih nggak ada fotonya jelas ya Pak ya, karena kan gue nggak terlalu deket juga sama dia, dan dia baru berapa bulan kuliah udah nggak masuk dan dikabarkan udah meninggal aja gitu kan. Bentar deh, waktu pas kita lagi orientasi nih ada nih foto rame-rame gitu. Nah terus setelah itu si Tono ini ngasih unjuk handphonenya ke gue kan, di landscape gitu, di zoom gitu. Nah ini dia apa nih gitu kan. Pas gue lihat bener aja dong, ini ya sosok yang gue lihat gitu kan, nggak salah. Mukanya, perawakannya, rambutnya itu panjang, terus badannya agak sedikit bongsor gitu lah, agak besar gitu. Dan
pakai bajunya sih yang gue lihat itu putih ya, putih sampai ke leher gitu ya, kayak baju tidur juga sih sebenarnya ya. Nah, di foto yang di gadget Tony itu, si Siti ini seperti perutnya ini udah agak besar gitu. Nah, tapi ya ketutup juga dengan postur badannya yang cukup bongsor gitu sebetulnya. Terus kita kayak menduga-duga jangan-jangan ketika lagi kuliah awal ini si Siti udah hamil gitu kan. Wah, nggak tahu juga deh Ton ya, tapi kalau dilihat dari foto ini sih nggak tahu juga nih ini lagi hamil atau enggak, cuman kok perutnya agak gede gitu. Ya udahlah, kita nggak ambil pusing, kita ngobrol-ngobrol yang lain. Terus kita pulang lah tuh, cabut kita. Tono jalan ke kosannya, gue balik ke rumah gue. Itu hari Selasa. Nah, besok kan gue ngajar lagi nih, ya kan. Besok gue ngajar lagi, hari Rabu gue masuk lagi. Terus nggak tahu gimana, gue kayak nih orang nih ya, bukan orang sih ya, nih sosok nih kayaknya pengen ikut belajar gitu. Iya, gue nggak tahu ya niatnya apa, cuman kayak mau kenalan kali. Ya udahlah, gue sampaikan materi gue kala itu. Terus gue bagiin lagi lembar, kayak lembar diskusi kayak gitu. Walaupun kala itu nggak ada, gue nggak lihat sosok Siti, tapi tetap gue taruh lembar jawaban di meja kosong itu. Sengaja gue taruh di situ, gue ke depan, udah beres. Terus mereka udah pada diskusi gitu kan. Selesailah perkuliahan sekitar jam 9-an. Pada ngumpulin nih, anak-anak mahasiswa itu lembar jawaban yang gue kasih tadi gitu. Tapi lembar jawaban Siti ini itu ada di meja dia, belum dia papain. Ya jelas orang gue juga ngeliat juga gitu kan, ada si Siti itu di belakang. Ya udahlah, aku jalan ke belakang, gue ambil lembar jawaban itu. Ya kosong sih, ya kosong saat itu. Begitu gue balik, wow, ternyata di situ ada tulisan, tolong doain aku. Nah, gue kayak, kok mintanya sama gue ya? Ini udah jelas banget tulisan si Siti ini, karena gue samain nih tulisan sama yang dia kasih nama Siti itu, tolong doain aku gitu kan. Terus gue foto, gue kirim lah tuh ke si Tono tuh. Ya gue cukup percayalah sama si Tono ini, karena dia orangnya nggak mungkin yang tiba-tiba nyebar gosip juga gitu kan. Terus Tono balasan cuman, Pak Bay, lu masih di kampus? Gue kesana sekarang deh gitu. Masih Ton gitu. Terus dia nyamperin gue lah tuh, nyamperin gue. Ketemunya sih kayak di parkiran gitulah. Ada bangku-bangku gitu, sama ada di luar itu ada tukang es gitu kan. Ya udahlah, gue pesan di situ, gue ngerokok di situ masih Tono ini. Terus, boleh lihat nggak Pak kertasnya? Terus gue kasih lihat lah tuh. Maksudnya apa ya Pak ya? Kok tolong doain aku gitu kan? Ton, lu tau rumahnya nggak? Nggak tahu lah Pak, kan ini mahasiswa udah lama juga gitu. Terus gue juga nggak nggak cukup tahu dia, nggak cukup kenal dia gitu. Apa gue tanya sama Pak Doni ya? Janganlah Pak, nggak enak juga gitu lah. Intinya si Tono ini kayak mendingan kita coba cari tahu sendiri aja gitu. Nah, singkat cerita, besokannya kan gue udah nggak ngajar. Hari Kamis, Jumatnya juga nggak ngajar. Tapi gue ke kampus D3 nih. Habis beres gue kuliah S1 gue ke kampus D3. Nah, si Tono ini lagi masuk di perkuliahan lain lah. Gue ngabarin dia, Ton, gue di kampus. Ngapain Pak? Gitu. Ya, pengen nongkrong aja gue di sini gitu. Nah, setelah itu gue nongkrong di kantin, gue ngobrol lah nih sama salah satu penjaga kantin lah gitu. Yang kebetulan zaman gue kuliah dulu, gue sempet ya deket juga lah sama dia, suka ngobrol juga, mas-mas gitu. Terus gue nanya lah, emang ketika gue cabut dari sini beres D3 ada accident ya gitu kan, ada tragedi apa gitu? Nggak ada sih, baik gitu. Cuman waktu itu sempat ada yang mahasiswa yang meninggal, tapi nggak di kampus ini ya. Jadi dia kayak masuk berapa bulan, 2 bulanan, terus dia nggak masuk lagi. Terus sebetulnya dikabarkan dia meninggal gitu. Oh gitu, kenapa tuh? Ya katanya sih bunuh diri. Wah yang bener Mas. Nah, gue sengaja lah gue korek-korek gitu kan. Iya katanya hamil gini 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 gitu lah.
Oh gitu. Nah terus katanya itu dia kan perantauan nih si Siti ini gitu, perantauan. Nah katanya orang tuanya itu di sana kayak masih apa ya, masih belum terima. Terus kayak ya pokoknya gimana ya, kayak nggak dikelasin gitulah. Jadi rumornya sih suka nempakin gitu si Siti ini gitu. Kalau gue mau baik belum pernah ya, jamet amit jangan sampai. Nah kata masnya gitu kan. Gue nggak cerita tuh sama si mas-mas itu tuh, gue nggak cerita sama dia. Tiba-tiba si Tono datang habis beres kuliah dia. Bay, ngapain di sini gitu kan? Ngobrol biasa gitu. Terus gue nyambung ngomongan lagi nih sama si mas-mas kantin ini. Emang orang mana dia? Rumahnya di mana gitu? Rumahnya mah di daerah. Gue nggak tahu di mana, tapi kosannya deket sini nih, belakang nih, deket kosan lu Ton gitu. Terus gue langsung ngelirik ke Tony gini, ke Tono gitu kan. Yang bener Ton. Iya Pak Bay, dulu kosannya di ya nggak jauh loh dari kosan gue. Oh ya udah, terus gue langsung bayar. Ton yuk kita ngopi yuk gitu. Mau kemana Pak gitu. Terus si Ton langsung gue tarik gitu kan. Ton gue penasaran Ton, kita ke kosannya si Siti ini yuk gitu. Gue nggak akan sepenasaran ini kalau gue nggak ditulisin kalimat tolong doain aku. Jadi kayak maksudnya apa sih gitu kan? Kan gue ya setiap gue ibadah gue akan doain juga gitu kan, karena gue tahu uh, dia meninggalnya secara nggak wajar gitu kan. Akhirnya kita main lah nih ke kosan si Siti ini. Belaga si Tono ini pengen nanya masih ada kamar kosong atau enggak. Satu. Yang kedua, Tono bilang dia kosan di sini, seberang sini gitu. Nah ini kebetulan asdosnya gitu gitulah sama si penghuni kos ini biar nggak ada curigaan amat. Nah terus si Tono ini aktif lah ngomong itu, terus gue sedikit ngelirik gitu. Nah sebelah kiri itu kayak ada beberapa perempuan lagi pada nongkrong. Gue ngalihin atau sembari si Tono lagi ngobrol sama penjaga kosnya, gue ke situ deh tuh. Malam mbak gitu. Oh iya malam mas gitu. Mas, mbaknya udah lama di sini. Udah mas. Loh, masnya bukannya yang kuliah S1 di sini ya gitu kan? Oh iya, cuman saya sambil ngajar di D3 gitu kan. Nah kebetulan ternyata dia satu tingkat di bawah gua dan dia sama-sama ekstensi gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama si mbak itu, terus gua korek lah nih. Mbak, dulu emang denger-denger di sini pernah ada orang yang meninggal ya gitu kan? Iya mas, itu dulu deket kamar saya, kata dia. Namanya siapa mbak? Siti bukan? Iya, kok mas tahu gitu kan? Wah, ya karena si tanggapan cewek ini baik ke gua, jadi ya udahlah gua ceritain deh tuh, walaupun nggak semuanya ya. Gua sepotong-potongnya gua ceritain. Ternyata dia juga buka lah omongan bahwa sosok Siti ini kerap kali tuh suka sedikit meneror. Bukan meneror juga sih, tapi kayak mau menampakkan wujudnya gitulah ke penghuni kosan lain. Yang baru-baru sih kebanyakan. Suka ketok-ketok, terus begitu dibukain ada nih. Terus dia kayak mau minjem apa gitu. Contoh waktu itu pernah ada yang dia bilang, katanya sosok Siti ini bilang sampo-nya habis. Terus boleh nggak pinjam alat mandi gitu. Begitu dikasihin, ya udah aja. Tiba-tiba dikonfirmasi ke yang lain, nggak ada kok, nggak ada gitu kan. Begitu dia cek di kamar mandi, ya ada sih itu alat mandi dia tuh di kamar mandi gitu. Terus ada yang ketok-ketok, begitu dibukain nggak ada gitu. Nah ternyata si Siti ini mengakhiri hidupnya itu di kosan itu dengan cara menyilet pergelangan tangannya. Aduh, gue dengarnya langsung oh my god, yang bener loh mbak, iya beneran mas gitu kan. Aduh, terus gimana dong ya, dia nulis ini, gue kasih tunjuk itu kertasnya, nulis ini ke gue gitu. Ya mungkin mau didoain aja sama masnya gitu kan. Ya ya mungkin ya gue akan selalu doain lah, tiap gue ibadah gue doain pasti gitu. Terus ya udahlah, terus gue boleh liat nggak kamar dia yang dulu jadi apa sekarang gitu. Wah kamar dia yang dulu sekarang jadi gudang mas. Jadi semenjak dia meninggal di situ udah nggak pernah dipakai lagi nih. Buat orang tuh udah nggak pernah dipakai lagi. Boleh nggak
gue bilang gitu nih sama si mbak ini gitu. Terus boleh yuk kita ke atas yuk gitu. Kalau berdua sih gue berani kata dia, cuman kalau misalnya gue sendiri nggak deh, gue nggak mau ke lantai atas. Terus akhirnya gue ke atas lalu berdua sama dia. Nah begitu gue sampai anak tangga terakhir nih, tak gitu gue denger suara nangis banget nih di dalam kamar yang sebelah kirinya tangga. Terus gue liat-liatan sama si mbaknya bilang turun yuk gitu kan. Ntar dulu gue bilang, udah kita naik dulu aja. Terus naik ke atas, bener sumber tangisannya di dalam si kamarnya Siti ini. Si mbak yang tadi udah pengen kabur aja kan, narik tangan gue gitu kan, kemeja gue tuh kayak di oyok-oyok gitu, pengen ke bawah aja gitu. Terus tar dulu gue bilang. Terus gue bilang assalamualaikum, gue bilang gitu. Terus dia berhenti nangisnya. Terus gue bilang, ya intinya sih gue bilang gue akan selalu doain kamu yang tenang, jangan gangguin orang-orang lagi, nggak ada yang perlu disesalin, itu udah jalan yang kamu pilih. Jadi ya, terus nggak lama dia kayak berhenti, sakit gitu. Terus gue bilang, ya itu juga bagian dari jalan yang kamu pilih. Kamu udah memutuskan untuk ambil pilihan itu, ya sekarang seperti ini. Mungkin orang lain cukup bisa mendoain kamu ya, cuman nggak tahu berimbas ke kamu itu gimana gitu. Terus ya cobalah, gue doain semoga apa yang dia lakukan sama dia gitu ya, yang dia udah pernah lakukan, ya diampuni dosanya gitu kan. Terus semoga bisa meringankan sakitnya dia gitu, yang menurut dia itu kayak sakitnya keulang-ulang terus gitu kan. Wah gue miris juga sih. Terus sampai akhirnya gue bilang sama nih si mbak ini, kita buka yuk gitu kan. Jangan, wah dia udah mau kabur aja tuh. Terus gue buka aja tuh, brek gitu, gue buka gitu, nggak ada siapa-siapa, kosong, udah berdebu gitu dan udah kotor banget lah. Dan ada barang-barang yang udah pada, ya namanya jadi gudang ya. Akhirnya gue tutup lagi kan. Terus gue bilang, kamu yang tenang ya, kamu tenang di sana, jangan ganggu lagi. Ya saya sebisa mungkin tiap saya ibadah saya doain kamu, walaupun saya nggak tahu doa saya itu meringankan sakit kamu atau enggak gitu. Terus saya pamit dulu ya. Kalau kamu mau sekedar menampakkan diri di perkuliahan saya, karena kamu mungkin dulu sempat kuliah di mata kuliah ini gitu kan, nggak apa-apa, tapi tolong jangan ganggu yang lain, jangan nampakin dalam wujud yang menyeramkan mungkin gitu. Ya kalau selama ini sih ke gue sih nggak menyeramkan ya, kayak mahasiswa biasa gitulah. Terus ya udah ya, saya pamit gitu. Terus gue ke bawah lagi nih sama si mbak ini. Terus gue kayak denger lirih banget suara terima kasih. Udah gue ke bawah, gue ketemu tuh Mas Tono lagi duduk kayak di situ ngerokok. Lu kemana Pak Bay gitu. Udah Ton, gue udah ke atas, gue udah tahu penyebabnya dia gimana, penyebab karena apa gitu kan. Terus ya sedikit bincang-bincang, gue ngobrol-ngobrol di situ. Terus gue pamit itu sama si mbak itu, sama ya Tono juga cabut juga. Cuma kan Tono keluar depannya udah kosan dia kan, jadi ya udah sekalian dia pamit, dia balik ke kosannya, gue pulang deh tuh. Gue pulang naik motor. Terus kayak berat gitu motor gue, maksudnya kayak ada yang numpang kali ya, gue nggak tahu deh, karena gue gas terus juga berat aja gitu. Nah terus ketika gue lagi mau nyampe rumah gue cukup sepi ya, jadi masuk portal komplek itu cukup sepi. Sampai ke rumah gue itu gue kayak dibisikin gitu, kayak tolong lu, intinya sih ini kayaknya Siti nih gitu, nggak tahu deh, feeling aja, firasat gue aja sih, dia kayak mau minta tolong gue untuk sampaikan ke keluarganya, tolong diikhlasin gitu, karena cuman itu yang bisa ngebuat dia
tenang gitu loh. Jadi kalau selama ini keluarganya nggak ngiklasin itu, dia itu kayak masih merasakan sakit yang dia lakukan waktu dia mengakhiri hidupnya gitu loh. Waduh, gue bilang gue nyari tahunya gimana juga gitu kan. Aduh, ya udahlah. Ya gue cukup membatin aja gitu, kayak ya gue akan lakuin kalau misalnya gue bisa gitu. Cuman gue nggak janji gitu kan. Tapi kalau misalnya doain dia, ya gue bisa buktikan gitu kalau misalnya setiap gue ibadah gue akan doain dia gitu. Singkat cerita, si Pak Doni udah mulai ngajar. Nah, ya udahlah tuh. Ngajar, ketika pembelajaran beres, selesai, baik-baik aja, mahasiswa pada pulang, gue ngobrol nih sama Pak Doni. Pak, terus terang nih Pak, selama Pak Doni lagi nggak ngajar, gini. Gue jelasin tuh semuanya. Pak Doni kayak menghela nafas panjang gitu. Padahal dia anak pintar loh, baik gitu. Emang Bapak tahu kejadiannya? Tahu. Justru malah waktu itu orang tuanya yang kesini terus ketemu saya. Ya histeris banget sih orang tuanya waktu itu gitu. Terus gue bilang, boleh nggak Pak, saya minta ya mungkin kontaknya lah gitu yang bisa saya hubungin. Jangan baik gitu. Bukan gitu Pak, masalahnya gini. Masalahnya gue jelasin juga bahwa si Siti ini minta disampaikan ke orang tuanya bahwa ikhlasin aja lah gitu. Ya kalau memang itu bisa meringankan Siti, ya ntar saya coba cari ya baik gitu informasi di kemahasiswaan gitu, karena si Pak Doni ini juga nggak punya. Akhirnya besok-besokannya Pak Doni ini ngasih secari kertas gitulah, ngasih nih nomor telepon dari ibunya si Siti gitu. Wah makasih ya Pak gitu. Ya akhirnya beres ngajar malam, nggak enak dong gue nelfon malam. Paginya dia tuh gue telepon, bener ternyata itu orang tua Siti. Terus gue jelasin, gue ceritain semuanya. Wah dia isinya cuma nangis doang deh tuh, di sepanjang gue ceritain cuma nangis doang. Langsung gue to the point, gue omongin semuanya. Gue bilang gue sekarang ngastos di sini, terus gue berapa kali ngeliat Siti, terus si Siti sampein ini ke gue, terus Siti minta didoain gue, terus pas gue nyampe rumah Siti minta tolong disampaikan ke orang tua yang seperti ini gitu. Pokoknya gue jelasin semuanya. Itu sepanjang telepon isinya cuma tangisan dari si ibunya Siti doang. Dan gue denger sih suara kayak udah berumur gitu sih, kayak udah tua gitu sih ibunya si Siti ini. Ya gue sebenarnya takut juga nyampein, takutnya tiba-tiba dia nggak sanggup terus dia nanti kena kesehatannya gitu kan. Cuman ya udahlah gue sampaikan aja gitu kan. Nah terus si teleponnya ibunya ini diambil lah nih kayak sama pamannya gitulah. Terus bilang nih ke gue, Pak, iya Pak terima kasih, mungkin dengan seperti ini si ibunya ini bisa lebih ngiklasin gitulah, karena selama ini beliau nih kayak masih beratin gitu. Ya udahlah akhirnya setelah gue tutup teleponnya, gue siap-siap deh tuh mau ke kampus kan, gue mau kuliah. Begitu gue siap-siap itu di kamar, gue ngeliat dari jendela kamar gue ke arah parkiran garasi rumah gue. Di dekat motor gue itu ada sosok Siti ngeliat ke arah gue, tersenyum. Dan senyumnya itu gue lihat senyuman yang kayak lega gitu, kayak seolah-olah dia mengucapin makasih dan makasih gitu. Jadi dia nggak bilang apa-apa tapi dia senyum doang ke gue, dan gue tahu dia mau nyampein itu. Terus gue bilang ya sama-sama gitu. Nggak lama sosok itu hilang. Nah gue kuliah siang, malamnya gue mulai ngajar lagi. Dan semenjak itu gue gak pernah ngelihat sosok Siti lagi ada di kelas. Gue konfirmasi deh tuh, gue main ke kosannya Tono, gue ketemu lagi mbak-mbak yang sekampus sama gue sebetulnya. Terus gue ngobrol sama dia, menurut dia sekarang di kosannya udah gak pernah lagi nih ada terornya si Siti lagi, sehingga kamar Siti ini sekarang lagi di renov lah, lagi dibersihin, lagi dicat.
untuk dipakai lagi gitu. Jadi boleh dipakai lagi menjadi kamar gitu, bukan jadi gudang gitu. Nah, gue cukup lega sih, mungkin dengan gue ngomong seperti itu ke keluarganya, mungkin keluarga juga udah ngiklasin. Ya semoga si Siti ini saat ini tenang ya. Ya gue nggak tahu sih apakah dia masih merasakan kesakitan yang terakhir kalinya itu atau enggak. Yang jelas pihak keluarga udah ngiklasin, dan terakhir sih si Siti ini sosoknya ke gue senyum gitu kan. Jadi gue berharap ya semoga saat ini dia udah tenang. Mungkin gitu aja cerita yang bisa gue sampaikan ke kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dan mampir-mampir ke video gue yang lain. Terima kasih sebelumnya, dan karena mereka ada di sekitar kita.